Hai, apa kabar? Hari ini aku mau ngomongin tentang persiapan persalinan yang penting banget, tapi kadang orang lain tuh nganggepnya ini kayak ya udah biasa aja. Makanya aku bahas ini terutama buat yang lagi hamil atau baru pertama kali hamil mau melahirkan supaya teman-teman juga bisa tahu jadi ngebayanginnya tuh nggak repot gitu loh, yaitu hospital tour. Kita mau ngobrolin soal rumah sakit. Jadi waktu aku hamil 8 bulan, aku mikirnya udah gini, aduh bentar lagi aku mau ngelahirin nih. Nanti pas aku lahiran tuh seolah-olah nih ibaratnya aku mau maju perang. Terus aku tuh sebagai tokoh utamanya. Makanya aku harus tahu medan, harus ngerti medan tuh kayak gimana sih. Aku tuh akan berhadapan dengan lingkungan yang kayak apa sih. Terus aku juga pengennya aku kenal orang-orang yang bakalan ada di sekeliling aku saat aku bertempur. Jadi aku sama suami aku akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah sakit. Terus nanya nih ke customer service, Mbak minta tolong dong ini dijelasin kalau proses masuk ke rumah sakit untuk melahirkan tuh kayak gimana. Aku dijelasin kalau semua pasien dari luar itu masuknya ke IGD untuk diobservasi dulu. Buru-buru sih nih ngomongnya. Untuk diobservasi terlebih dahulu. Aku sama suami aku tuh dijelasin kalau pasien dari luar tuh emang masuknya ke IGD dulu untuk observasi, tidak terkecuali untuk orang-orang yang mau ngelahirin juga. Jadi di ruang IGD ini, ibu dan bayi tuh dicek tanda-tanda vitalnya nih. Detak jantung ibu dan bayi, pergerakan bayinya, tensi darahnya ibu, ngecek nadinya si ibu, terus keluhannya apa. Setelah itu bakalan ada dokter yang ngecek juga ini pembukaannya udah ada atau belum, atau pembukaannya udah sampai pembukaan berapa, atau apakah dibutuhkan cek lab lagi atau enggak. Terus yang terakhir sih biasanya USG ya, untuk ngelihat si posisi janinnya ini udah bagus atau belum, supaya nanti akan ada keputusan apakah akan diinduksi atau bisa melahirkan normal secara alami atau sesar. Biasanya dari situ untuk observasi 3 itu. Terus di IGD juga kita dikasih tahu kalau misalnya ada ambulans. Jadi kalau misalnya dalam kondisi urgent bisa untuk dijemput pakai ambulans sesuai permintaan sih kalau itu. Informasi yang menurut aku cukup penting karena aku sama suami aku tuh cuman berdua. Terus kalau misalnya suami aku kerja, aku dalam posisi yang udah urgent banget, nggak tahan. Karena kan namanya orang ngelahirin, kita nggak tahu waktu ya. Tahu kayak tiba-tiba mules atau apa, atau flek atau ketubannya rembes. Pengennya udah cepet-cepet ditangani gitu kan. Jadi akhirnya si customer service-nya juga sangat terbuka itu, ngasih tahu kalau fasilitas rumah sakit tentang ambulans tuh bakalan nyampainya berapa lama, yang kayak gitu-gitu sih. Terus dari IGD kita ke kamar rawat inap. Jadi kita tuh ngelihat ke ruangan-ruangannya, tapi waktu itu sih aku masih kosong ya, nggak tahu kalau misalnya pas teman-teman lagi hospital tour ada orangnya mungkin ya nggak bisa masuk. Tapi waktu itu ruangan VIP-nya pas lagi kosong, jadi aku sama suami aku bisa masuk untuk ngecek di situ. Dari mulai VIP kelas 1, kelas 2, kelas 3.
itu kita lihat semua ruangannya. Sebenarnya hampir sama aja sih. Cuman bedanya ya kalau VIP kan udah pasti isinya cuman sendirian gitu. Kalau yang lain kan gabung sama orang lain. Palingan yang kelas 1-nya tuh berdua doang sih. Terus sisanya ada yang berenam, ada yang berdelapan, ada yang berempat gitu. Terus dikasih tahu fasilitas apa aja yang bakal didapetin di setiap kelas yang kamar rawat inapnya itu. Dari kamar rawat inap, kita diajak ngeliat ke ruang tunggu bersalin. Di ruang ini tuh sebenarnya untuk orang-orang yang udah pembukaan besar, yang bentar lagi udah mau ngelahirin. Jadi pembukaan besar tuh aku lupa sih berapa, tapi kayak udah pembukaan 5, pembukaan kayak gitu deh, kayak pembukaannya udah cepet, bentar lagi udah mau ngelahirin tuh disuruh tunggu di ruangan ini. Terus karena waktu itu aku sesar sih, jadi aku pakai ruangan ini juga sebenarnya, tapi untuk pasang infus, cek alergi obat atau enggak, ganti baju operasi, terus ada juga suntik apa gitu ya, pokoknya ada suntik, pasang kateter gitu-gitu deh, persiapan untuk operasi. Tapi kita ngomonginnya ini yang untuk melahirkan normal aja ya, kan kita juga pengennya ngelahirin normal. Nggak salah sih sama yang ngelahirin sesar. Aduh, aku takut salah. Ya pokoknya apa aja deh, mau kamu ngelahirin sesar atau normal, kamu hebat. Dari situ kita diajak ke ruangan untuk bersalin. Setelah pembukaannya lengkap, ibu yang akan melahirkan dipindah ke ruang tindakan bersalin. Mungkin udah tinggal dikeluarin aja gitu kali ya bayinya. Ya pokoknya gitulah. Yang terakhir itu kita ke kamar anak. Jadi setelah bayinya lahir udah diobservasi sama dokter anak, terus bayinya dibersihin sambil nunggu mamahnya udah selesai bersih-bersih, udah selesai ngelahirin. Maksudnya udah selesai, pokoknya udah sama-sama bersih, nanti baru ibu sama bayinya bisa tidur sama-sama di ruang rawat inap gitu. Terus di ruang bersalin ini emang banyak banget bidan sama suster. Aku kenalan sama mereka dan aku juga bilang ke mereka, ini tuh anak pertamanya aku, dan mungkin nanti pas ngelahirin cuman berdua doang sama suami, gak ada orang tua yang akan ikut ngejagain. Jadi aku minta tolong dibantu, takutnya nanti pas aku mau ngelahirin tuh aku rese atau gimana. Aku minta maaf dulu sama mereka. Pokoknya aku minta tolong banget lah sama mereka supaya aku dibantuin gitu. Ya pada dasarnya sih itu tugas mereka, tapi paling enggak aku udah berbagi kekhawatirannya aku ke orang-orang yang profesional ini. Dan mereka juga welcome menjelaskan beberapa tips-tips penting untuk mempersiapkan diri sebagai nanti yang akan jadi pemeran utamanya dan suami yang akan mendampingi persalinan. Kita tuh banyak ngobrol, nanya-nanya apa aja sih yang nanti bakalan dibutuhkan sama bayi dan ibu. Terus apakah ada proses inisiasi menyusui dini? Apakah rumah sakitnya pro ASI? Apakah boleh membawa dula? Dula, tahu nggak dula? Ya, yang bantuin persalinan juga sih, pendamping persalinan gitu deh pokoknya. Searching aja deh, dula, tulisannya doula. Iya gitu.
apakah diperbolehkan untuk membawa alat bantu saat menunggu pembukaan? Yang kayak gitu-gitu juga kita perlu tanyain, apakah boleh, apakah tidak, atau apakah memang rumah sakitnya menyediakan alat bantu. Kayak misalnya alat bantu untuk persalinan tuh bola gym yang besar itu loh, yang kadang-kadang buat yoga, kadang-kadang buat push up, kadang-kadang buat sit up, tapi yang pakai bola itu loh, tahu kan? Terus apa lagi ya? Macem-macem deh, pokoknya aku nanya sedetail mungkin yang memang bener-bener aku mau tahu, dan emang bener-bener kira-kira nanti aku butuhin apa aja ya pada saat nanti bersalin gitu. Setelah cek semua ruangan dan ngerasa udah oke nih, dalam tanda kutip medan perang dan pasukannya aku udah kenal nih, tinggal bagian administrasi. Kita langsung ke bagian administrasi untuk nanya surat-surat apa aja yang dibutuhin kalau misalnya aku masuk rumah sakit. Orang administrasinya juga ngasih tahu identitas-identitas, kartu-kartu penting tuh nanti dijadiin satu aja. Jadi kalau urgent ke rumah sakit udah nggak nyari-nyari kemana-mana, udah tinggal bawa aja. Biasanya sih disatuin di tas baju anak dan ibu gitu. Jadi udah tinggal satu kali bawa tas, semua keperluan nanti kita di rumah sakit udah ada di sana gitu, termasuk surat-suratnya juga. Terus lanjut ke biaya. Ini harus bener-bener tanya sampai detail ya. Soalnya kalau ini kan aku di Bekasi, ada beberapa rumah sakit yang punya aturan begini. Kalau misalnya hari Senin sampai Jumat, biaya rumah sakitnya sekian ya. Tapi Sabtu, Minggu, dan hari libur itu biaya sekian, sama ada kenaikan 30%. 30% gitu ya. Lupa, pokoknya ada kenaikan kalau misalnya kita ngelahirinnya di hari libur atau weekend. Jadi bener-bener tanyain. Terus kan pembayaran ada dibagi 3 cara nih. Yang pertama pribadi, asuransi, sama BPJS. Kalau yang pribadi sih nggak ada masalah ya. Kalau misalnya asuransi sama BPJS bener-bener harus detail dan dicatat supaya clear, nggak ada biaya-biaya yang berpotensi bikin kaget. Misalnya ternyata kasus tertentu nggak di cover sama BPJS atau asuransi. Kalau pribadi mah kan udah gampang aja, selama ada uangnya ya tindakan pasti bisa jalan gitu. Pokoknya tanya apapun yang sekiranya kita butuh untuk tahu supaya bisa sedia payung sebelum hujan. Itu aja sih, udah deh, selesai. Tapi kan kita jadi lebih tenang ya, gak kebanyakan mikir nanti bakalan gimana, atau takut-takut mau melahirkan, karena kita gak tahu nih kita bakalan ngadepin situasi yang kayak gimana. Setidaknya kan kalau kita udah hospital tour, kita udah lihat orang-orangnya, kenal orang-orangnya, tahu kayak gimana ruangan-ruangannya. Setelah hospital tour sih aku ngerasa jauh lebih tenang ya, karena kan udah tahu nih harus kayak gimana, terus udah tahu tempatnya kayak apa, orang-orang yang akan nanganin aku juga kayak apa. Jadi ngerasanya lebih kayak gini, oh ya udah deh, kayaknya bisa deh. Aku juga jadi lebih percaya diri gitu. Pokoknya kita udah tahu kisi-kisinya kayak gimana, tinggal mempersiapkan skenario-skenario yang bisa aja terjadi. Ini kan aku di rumah sakit ya,
kalau misalnya ada yang mau ngelahirin di bidan, di klinik bersalin atau di puskesmas juga sebenarnya bisa aja sih tinggal minta ke provider. Biasanya kita sebutnya provider sih, yang pihak rumah sakit itu. Pokoknya yang akan bertugas untuk bantu kamu persalinan deh, tempatnya di mana, nah kamu bisa minta ke mereka. Terus jangan lupa cek juga apakah jaraknya jauh atau enggak dari rumah sakit. Ini aku ngomongin yang bukan di rumah sakit ya. Apakah jaraknya jauh atau enggak dari rumah sakit? Apakah ada dokter yang memang benar-benar jaga di situ? Soalnya kan kalau misalnya di bidan, puskesmas gitu kan kadang-kadang ada yang alat-alatnya terbatas. Jangan sampai nanti pas di tengah-tengah tahu-tahu harus dilariin ke rumah sakit. Jadi cek juga jaraknya nih. Bakalan berapa lama dari tempat kamu bersalin ke rumah sakitnya. Gitu. Dan yang terakhir, melahirkan tuh harus yang tenang, jangan hektik ngurusin hal-hal kecil yang harusnya udah disiapin sebelumnya. Semakin ibu tenang, akan membuat proses persalinannya jadi lebih mudah. Bonusnya ketenangan ibu saat melahirkan akan nular ke anaknya di saat nanti dia besar. Anaknya bakal punya emosi yang lebih stabil. Jadi, be prepared and relax. Selamat menerima hadiah terbesar and love you. Semangat, kamu akan jadi ibu.